Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badah. Baiklah anak-anak, semua siswa-siswi Mantep Abras dimanapun berada, berkaitan dengan libur panjang belajar di rumah karena dampak corona yang sampai sekarang masih terasa. Kita berdoa semua semoga wabah corona segera berakhir, segera berlalu, dan kita bisa kembali untuk belajar di pondok dengan segera. Sebab itu pada kitabnya Riyadhus Shalihin, jadi coba anak-anak segera disiapkan halaman 444. Kita lanjutkan materi yang ada di madrasah. Kalian memaknai di rumahnya masing-masing sambil mendengarkan keterangan-keterangan yang penting nanti sekiranya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sudah bahwa halaman 444 pada pagi hari ini kita membahas tentang keutamaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sholati, utawi bab nerangkan keutamaan pira-pira sholat. Qala ndika sapa Allah Gusti Allah taala halim mulur sapa Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata satemene sholat iku tanha bisa nyegah apa sholat anil fahsyai saking penggawean Allah wal mungkari lan penggawean mungkar. Al ayah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa Nabi Hurairah lan hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala wis ngendika sapa Abu Hurairah, ngendikane samitu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah yang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali ngendika sapa Rasul, ara'aitum law anna nahron bi ahadikum. Ara'aitum menata paring weruh ing sira kabeh, maukah kalian saya beritahu, law anna nahron, lamun sak temene pengawan iku bibabi ahadikum ing dalem lawange salah siji sira kabeh, yang tasilu kang atus sapa ahad minhu saking nahrun, kula yaumen ing dalem saben-saben dina khamsa marotin kelawan 5 ambalan, hal yabqa ana ta tetep min daroni saking regete ahad utawa kotore ahad apa syai'un suwiji-wiji. Qalu padha matur sapa sahabat, la yabqa min daronihi syai'un, la yabqa ora tetep min daronihi saking regete ahad apa syai'un suwiji-wiji. Kolang dika sapa Nabi, fadzalika utawi mengkono-mengkono ya utasilu, fadzalika utawi mengkono-mengkono ya utasilu iku masalus sholatil khamsi, iku masalus sholawatil khamsi padane pira-pira salat kang 5 yamhu kang lebur sapa Allah Gusti Allah bihinna kelawan sholawatil khamsi al khotoya ing pira-pira keluputan. Muttafaqun alaih. Wa an Jabirin an hadis saking Jabir radhiyallahu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah adhu saking Jabir. Kolang dika sapa Jabir, kolang dika sapa sing ndika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndikane Rasul, masalus shalawatil khamsi kama salinahrin jarin ghamrin. Masalus shalawatil khamsi utawi padani to sifate pira-pira salat kang 5 iku kamasalinahrin kaya padane bengawan jarin kang mengalir to mili, gomrin kang akeh banyune,
ala babi ahadikum ing atase lawangi salah sijine sira kabeh ya tasilu kang adus sapa ahad minhu saking nahrin ulaya ing dalem saben-saben dina khamsamarotin kelawan 5 ambalan 5 kali salat fardu itu seperti kita semua seakan-akan mandi 5 kali yang menjadikan badan kita bersih. Rawang ratakan hadis sapa muslimun imam muslim al-ghamru tawi ghamru lafaz ghamru iku bi fathil ghaini kelawan nganggo fathah ghaini al-mujamati iku al-kasiru kalen ngawan kang akeh banyune telaga sungai yang banyak airnya. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan wa Ibnu Mas'udin an hati saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu paring ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Ibnu Mas'ud anna rajulan sak temene wong lanang iku asoba menimpa ngenani ing rajulan minimraatin saking bocah wadon minimraatin saking bocah wadon kublatan ing ngambung fa'ata mongko teka sapa rajulan annabiya sowan sapa rajulan nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbaro mongko paring kabar sapa rajulan kuwi Kanjeng Nabi fa anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah taala halimul sapa Allah nurunaken ayat hakimis salat tarafain nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayiat. Hakimis salata padha nglakoni sira kabeh salata ing salat tegakkanlah salat tarafain nahari ing dalem pinggir lorone awan tarafan nahari ing dalem pinggir lorone awan wa zulafan lan pira-pira waktu minal laili saking wengi innal hasanat satemene kebagusan iku yudhibna bisa ngilangaken apa hasanat asaiati ing kejelekan. Faqala bismillahirrahmanirrahim faqala ngendika sapa rajulu wong lanang alihada ana to ketu ingsun ada utawi iki ayat aqimis salat kala ngendika sapa nabi li jami ummati kullihim ketuwe sekabehane pira-pira umat ingsun kullihim ya sekabehane ummati muttafaqun alaihi pakati sapa Bukhari Muslim alaihi ngatasi hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah wa Nabi Hurairah talan hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Hurairah anna Rasulullah satemene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala sendika sapa Rasul as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun as-shalawatul khamsu ta pira-pira salat al khamsu kang 5 wal jum'atu lan utawi salat Jumat ilal jum'ati maring Jumat kang liya iku kafaratun bisa nglebur dosa 5 maring barang perkara bainahunna ing dalam antarane al jum'ah ilal jum'ah malam tuhsa ing dalam selagine durung atau ora den tekani malam tuhsa selagine ora den tekani apa al kabairu pira-pira dosa gedhe. Rawang riwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim wan Utsman bin Affan lan hadis saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Utsman bin Affan kala ngendika sapa Utsman bin Affan sami tu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khaleng ngendika sapa Rasul ma min imri'in lawan utawi saking seseorang awak-awakan muslimin kang muslim tahduru kang hadir sapa tahduru kang hadir hu ing imri'in apa salatun salat maktubatun kang den wajibaken fayuhsina mongko bagusi sapa imri'in wudu'a ing wudune salat wa khusyu'a lan khusyu'i salat
wa ruku'aha lan ruku'e salat illa kanat kejaba ana iku kafaratun illa kanat kejaba ana apa salat iku kafaratun pelebur iku kafaratun dadi pelebur lima maring barang qabla ing dalem sadurunge salat minat dzunubi bayane saking pira-pira dosa malam tukta ing dalem selagine ora den tekani ora nekani apa kabiratun dosa gedhe wadzalika dahra utawi mengkono-mengkono wadzalika utawi mengkono-mengkono kafaratun yaiku ad-dahra bismillahirrahmanirrahim ing dalem mangsa kulau yas kabehane dahra rawan katakan hadis sapa muslimun muslim babu fadli sholati subhi wal asri utawi bab nerangaken kautamaane salat subuh wal asri lan kautamaane salat asar an Abi Musa hadis saking Abi Musa radhiyallahu anhu paring ridho sapa Allah Gusti Allah saking Abi Musa anna Rasulullah sak temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ndika sapa Rasul man utawi sapane wong iku salat sapa man al bardaini ing waktu adem loro takhala mongko mlebu sapa man al jannata ing surga muttafaqun alaih al bardani utawi lafaz bardani iku subuh salat subuh wal asru lan salat asar. Jadi bahwa kewajiban salat 5 waktu itu pokok dan penting. Makanya santri-santri dimanapun berada harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kita sudah dilatih di pondok masing-masing selalu melaksanakan sholat berjamaah. Karena kelebihan sholat jamaah itu dibandingkan dengan sholat sendiri sangat afdol keutamaannya. Seakan-akan 27 kali lipat derajatnya. Nah, sholat berjamaah itu meneguhkan tentang persatuan, kekompakan, dan bagaimana kita senantiasa disiplin tepat waktu. Kalau santri seakan-akan sholat jamaahnya tepat, selalu mengikuti dengan baik, bisa dipastikan bahwa santri tersebut kelak akan sukses. Karena apa? Dari sisi kedisiplinan waktu terjaga sejak masih remaja. Sebaliknya kalau sholat 5 waktunya kemudian tidak tertib, apalagi kemudian tidak berjamaah, maka dipastikan itu adalah tidak disiplin, artinya tidak tertib. Oleh sebab itu, sholat jamaah adalah pokok kunci keberhasilan seseorang. Banyak penelitian mengatakan bahwa ketika seseorang sukses, ternyata ada korelasinya dengan mengikuti tertibnya sholat berjamaah. Demikian juga seseorang hidupnya sulit, selalu punya permasalahan, korelasinya juga pada akhirnya juga kembali kepada bagaimana ibadahnya, bagaimana takarub kepada Allah, dan kedisiplinan sholat jamaahnya juga menjadi kunci. Nah, sholat berjamaah itu termasuk latihan kita terus-menerus untuk hadir, berdialog, berdekat, bertakarub kepada Allah. Karena apa? Dengan sholat berjamaah sesungguhnya kita menunjukkan kita hamba yang senantiasa menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di sini banyak diterangkan tentang fadilah-fadilahnya sholat berjamaah. Bahkan di hadis yang pertama kita baca tadi, seakan-akan orang melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti kita diumpamakan oleh Rasul mandi dalam satu hari adalah 5 kali. Bagaimana kita tidak bersih? Wong mandi saja kita 3 kali saja bersih, apalagi kita mandi 5 kali. Demikian juga dengan sholat berjamaah yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa Nabi Zuhairin Umar tabni Rawaibah radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abi Zuhair. Sami tu krungu sapa ingsun krungu Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ndika sapa Rasul layalija ora mancing layalija ora bakal mancing annar ing neraka sapa ahadun wong siji salat sapa ahad qabla tulu isyam sing dalam sadurunge muncul srengenge
wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge qabla tulu syamsi ing dalem sadurunge muncule srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe utawa tenggelame syamsi yakni ngersakaken sapa nabi al fajr ing salat subuh wal asra lan salat asar. Khusus salat subuh dan salat asar mempunyai kekhususan, keistimewaan. Makanya Kanjeng Rasul baginda Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang selalu mengikuti sholat yang dalam keadaan dingin, yakni subuh dan asar, maka dia akan dijamin masuk surga. Artinya apa? Kalau sholat subuh dan asarnya jamaah, bisa dipastikan sholat yang lain mudah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena subuh sebagai kunci dari sholat yang berat, di mana waktu subuh adalah enak-enak turu dalam keadaan dingin, apalagi para santri biasanya melungker sarung. Nah, itu begitu subuh kemudian dikumandangkan azannya, kemudian bangun dan melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau subuhnya sudah sukses, bisa dipastikan sholat-sholat yang lain mudah. Tapi kalau subuhnya saja sudah sulit, subuhnya saja tidak pernah jamaah, bahkan qadha, maka sholat-sholat yang lain bisa dipastikan juga sulit dan tidak tertib dan tidak teratur. Karena subuh ini sebagai awal kita dibangunkan oleh Allah pada pagi hari dalam keadaan dingin, harus bersujud, dan di tengah suasana yang masih dingin kita mengambil air wudhu. Maka subuh mempunyai kualitas tersendiri dibandingkan sholat yang lain. Nah, para santri kalau dibangunkan di pondok subuh, alhamdulillah tertib, bisa langsung bangun. Nah, ini adalah modal awal bagaimana kita sesungguhnya nilai kedisiplinan, nilai ibadah kita semakin baik. Tapi kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah jiwa santri harus seperti itu. Jadi subuh dan asar adalah salah satu sholat yang menjadi perhatian khusus yang disampaikan oleh baginda kita, junjungan kita Rasulullah SAW. Makanya keyakinan untuk khusyuk, keyakinan untuk khusyuk dan hadir pada Allah harus kita latih. Sholat adalah latihan. Kalau tidak latihan, tidak mungkin kita melaksanakan setiap hari. Maka setiap hari kita diwajibkan melaksanakan sholat itu dalam rangka latihan semakin dekat kepada Allah. Maka ayat yang lain mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, sholatlah terus menerus. Salah satu ibadah adalah sholat. Banyak ibadah yang lain selain sholat, tapi ibadah kita harus dianjurkan untuk dilaksanakan terus menerus. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan itu al-maut, hatta ya'tiyakal maut, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah. Jadi kewajiban ibadah kepada Allah itu terus menerus sepanjang hayat kita. Makanya sholat 5 waktu adalah pondasinya. Kalau sholat 5 waktu kita terus laksanakan dengan baik, dengan berjamaah, sampai kapanpun, sampai kita dipanggil oleh Allah, maka itulah modal berharga kita sebagai seorang mukmin, apalagi seorang santri. Jadi tolong meskipun di rumah, anak-anak hendaknya tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, bisa dengan orang tuanya, bisa berjamaah dengan tetangganya. Kalau depan rumahnya ada musola, masjid, ya itu diopeni, dihidupkan, dimakmurkan masjidnya, musolanya. Santri harus menjadi pelopor. Jangan sampai kemudian pulang di rumah hanya tidur-tiduran, tidak mau sholat berjamaah, apalagi tidak bisa memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan. Santri tambah beras harus menjadi pelopor dalam setiap kegiatan keagamaan dimanapun berada. Jadi pentingnya sholat berjamaah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jundub bin Sufyan. Qala ngendika sapa sing ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane untuk salat sapa man asubha ing salat subuh. Fawa mongko utawi man iku fi dhimmatillahi ing dalem penjagaane Allah. Bahwa dia kalau salat subuh berjamaah, Allah yang akan nanggung urusan hidupnya, urusan rezekinya, urusan apapun dalam satu hari bahkan seterusnya, Allah sendiri akan menjamin. Karena ini jelas Kanjeng Rasul sendiri yang menyampaikan,
man sholat subha fa huwa fi dzimmatillah. Barang siapa gelem sholat subuh berjamaah, bil jamaah. Tentunya beda jamaah dengan tidak jamaah. Fa huwa fi dzimmatillahi, maka dia di dalam tanggungan Allah. Banyak orang yang kita tahu sholat subuhnya berjamaah tertib, pasti hidupnya cerah, cemerlang dan terang benderang. Tapi kalau sholat subuhnya sudah tidak jelas, maka ya hidupnya tidak jelas. Nah, ini kunci kita adalah sholat subuh. Saya percaya para santri meskipun pulang ke kampung halaman di rumahnya masing-masing masih melaksanakan sholat subuh dengan berjamaahnya di rumahnya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Fangdur mengkone kalano sira ya ibn Adam, anak Adam, la yatlubannaka min dhimmati bisain. La yatlubanna. Ojo nganti nyuprih temen, orang nganti nyuprih temen. Kain sira sapa Allah Gusti Allah min dhimmati saking tanggungannya Allah bisain kelan siji-wiji roang ratang itu sapa muslimun imam muslim wa nabi Hurairah taala hadis saking Abu Hurairah dia muga-muga pangrito sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Hurairah kolang dika sapa sing ndika kolang dika sapa Abu Hurairah kolang dika sapa sing ndika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili ya ta'aqabuna padha giliran sifan giliran jaga fikum ing dalem sira kabeh sapa malaikatun malaikat bilali ing dalem jaga wengi wa malaikatun lan malaikat binahari kelawan malaikat kang jaga awan wa yajtami'una lan padha kumpul sapa malaikatun fi sholatil fajr ing dalem salat subuh wa sholatil asri lan salat asar sumaya ruju nuli munggah sapa alladzina malaikat batu kang nginep sapa alladzina fikum ing dalem sira kabeh fayas alu mongko padha takon fayas alu mongko takon sapa Allahum ing alladzina wa huwa halu tawi Allah iku alamu maha mengerti sapa Allah bihim kelawan alladzina kaifa khalaqaya apa taraktum ninggalno sira kabeh ibadi ing kawula ingsun fayaquluna mongko padha ngucap sapa alladzina tarakna ninggalno sapa ingsun hum ing ibadi wa hum khalu tawi ibadi ku yusalluna padha salat sapa ibadi wa taina mongko teko ingsun watairan teko sapa ingsun hum ing bismillahirrahmanirrahim ibadi wa hum halu ta ibadi ku yusalluna padha salat sapa ibadi. Jadi rahasia yang lain adalah salat subuh dan asar adalah waktu di mana giliran malaikat itu berjaga gantian. Sehingga ketika pas simpangannya itu ya di subuh dan asar. Ketika subuh dan asar seorang hamba dalam keadaan sholat berjamaah, maka laporan malaikat pada Allah juga bagus bahwa hamba si fulan ini sedang sholat berjamaah. Maka subuh dan asar ini kunci supaya kita senantiasa sholat berjamaah. Tentu kalau subuh dan asar ini bisa dilaksanakan, maghrib lebih mudah, lebih ringan. Maghrib itu anak kecil saja di kampung-kampung sudah banyak yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi maghrib itu sangat mudah. Isya juga sama saya kira. Yang subuh sama asar ini saya kira kadang-kadang berat. Subuh di mana anak-anaknya tidur, asar juga di mana biasanya adalah pulang beraktivitas, pulang sekolah, pulang kerja dan sebagainya juga berat. Maka subuh dan asar ini menjadi poin penting pada hadis yang saya baca pada hari ini. Oleh sebab itu para santri subuh dan asar harus senantiasa dikuatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat pun akan dengan mudah kamu dicatat. Oh, santri si fulan ini, santri Bahrul Ulum ini sholat terus 5 waktu berjamaah. Kok bisa? Ya subuh sama asarnya saya lihat berjamaah. Padahal kamu kadang-kadang duhurnya delik-delik, kadang tidak. Nah, ini menjadikan contoh saja bahwa subuh itu sama asar adalah batas season malaikat mencatat dan ketemu untuk saling melapor kepada Allah ketika gantian menjaga seorang hamba. Di subuh dan asar saya kira menjadi utama untuk senantiasa dilaksanakan sholat berjamaah. Dan di Pondok Bahrul Ulum alhamdulillah semua pondok, semua ribat, semua asrama senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masing-masing musola dan tempat pondoknya masing-masing. Di masjid juga ada, di musola masing-masing ribat juga ada. Semuanya dalam rangka adalah kunci utama santri pesantren adalah sholat berjamaah.
Kalau sholat berjamaahnya bagus, pasti diajari dengan banyak kegiatan seperti mengaji kitab, mengaji Al-Quran, termasuk sekolah. Di prinsip di pondok itu senantiasa bekal berharga bagi anak-anak santri di masyarakatnya. Apa itu? Sholat berjamaah, kemudian ngaji, kemudian terus Quran, kemudian sekolah, saya kira juga penting, dan ditambah dengan doa-doa, wirid-wirid, kemudian hizib-hizib maupun istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan yang itu akan menjadi asar untuk kebaikan para santri. Saya lanjutkan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Buraidah, qala ngendika sapa sing ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sabane kutaroka ninggalaken sapa man salat asring salat asar khobito mongko lebur apa amalim man rawang rata hati sapa Bukhari Imam Bukhari. Jadi penting sekali salat senantiasa dilaksanakan berjamaah 5 waktu. Penting, kita ini 5 waktu ini sudah alhamdulillah. Kalau kemarin kita mendengarkan tentang proses Isra Mi'rajnya Rasul, sesungguhnya adalah asalnya 50, diturunkan sampai 5. Nah, 5 ini harus kita pegang kuat. Makanya tadi ada Al-Quran menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menyembah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sholat itu terus menerus, tidak boleh bosan. Tiap hari sholat. Sekarang sholat tidak boleh. Karena apa? Itu menjadi melekat kewajiban seorang hamba. Makanya perintah-perintah dalam Al-Quran itu sholat pasti nomor 1. Baru setelah sholat ikuti zakat, mungkin sedekah, silaturahim dan sebagainya. Ayat-ayat pasti mengatakan aqimis sholat, wa atuz zakat. Itu juga ada. Sholat pasti di nomor 1-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada santri yang menyeletuk, Gus, sholat itu bukan nomor 1 tapi nomor 2. Kok bisa? Nomor 1 syahadat. Oh iya, itu tidak apa-apa. Itu namanya guyonan ala santri. Jadi sholat itu nomor 2 karena nomor 1 adalah syahadat. Ya, anak santri biasanya seperti itu, cerdas. Ada yang mengatakan sholat boleh dilanggar. Loh kok bisa? Pak Yainya bingung. Iya, dilanggar boleh. Di masjid juga boleh. Di musola juga boleh. Oh iya betul. Nah, itulah anak-anak santri kadang-kadang punya nilai humor yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli masyi ilal masajid utawi bab nerangaken kautamaan melaku ilal masajid maring pira-pira masjid. Ini saya lanjutkan materi besok tentang keutamaan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Semoga materi pada pagi hari ini cukup menambah wawasan kita khususnya para santri di rumahnya masing-masing, dan saya harap para santri juga senantiasa kitab-kitabnya disiapkan di kamarnya atau di rumahnya, buku-bukunya disiapkan. Bab selama 2 bulan ini Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga madrasah-madrasah senantiasa mengadakan pembelajaran dengan sistem jarak jauh, sehingga materi-materi harus disiapkan. Jangan sampai 2 bulan, maksud saya bukan 2 minggu, jangan sampai 2 bulan itu kita kemudian lost kontak, tidak punya hubungan keterkaitan batin, tidak punya hubungan keterkaitan ilmu, nasabil ilmi. Jangan sampai. Kalian masih tetap dalam pantauan para kiai dan para bapak ibu guru, sehingga apa? Tidak mengurangi bertambahnya ilmu. Sebagaimana dalam kitab taklim, kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tiap hari harus menambah ilmu. Saya kira itu, semoga ada manfaat gunanya. Akan ada materi-materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai, dan para gus-gus yang lain terus akan hendak diikuti oleh para santri. Dan akhirnya semoga ada manfaat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.